Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau join belajar bareng di sini. Eee, ini belajar bareng aja sih, nanti kalau misal pas aku jelasin atau aku bahas satu soal terus ada yang menurut kalian, "Ini kok gini?" dan lain-lain gitu, boleh langsung disampaikan aja, ya kayak gitu ya. Sebelum kita mulai, berdoa untuk belajar terlebih dahulu ya. Boleh silakan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aku mau share screen dulu. Sebenarnya soal yang mau aku bahas kali ini tuh kok nggak kepencet sih? UAS tahun lalu. Bentar bentar. Karena yang aku punya cuman soal itu, terus yang ngasih soal itu doang yang ngasih. Ya makanya, ada yang ngasih dan ngasih soal itu, terus minta bahas soal itu, gitu. Entar ini aku buka dulu. Share screen. Oke. Ya soalnya. Paling kita bahas dari nomor 1 karena request-nya juga nomor 1 sih kebetulan yang ngasih soal. Oke, entar aku screenshot dulu, kita pindahkan ke Word. Share screen-ku kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Nomor 1. Ada tulisannya sudah, ya udah. Langsung aja ya, di sini ada seorang pekerja restoran mendapatkan tantangan untuk memindahkan tumpukan piring dari satu baskom ke baskom 3 ya, dengan menggunakan bantuan baskom 2. Piring-piring yang ada ditumpukan dalam baskom 1 sudah dalam kondisi piring kecil terus selalu berada di atas piring lebih besar. Nantinya tumpukan piring yang ada di baskom setelah pemindahan selesai harus berada dalam kondisi terurut, yaitu piring yang paling besar berada di dasar baskom hingga piring paling kecil berada di posisi teratas. Untuk menghindari piring pecah, maka dalam satu kali pemindahan hanya dapat satu pemindahkan satu piring, yaitu dalam kondisi apapun, posisi piring yang lebih kecil tersebut harus berada di oke. Ini sebenarnya kalau kita gambarkan kan ini seperti, Tower of Hanoi ya kan, mesti di kelas pernah disampaikan sama dosennya. Intinya kan ada kayak ada 3, kalau aku gambarnya gini sih, ya anggap aja pakai tongkat deh ya. Intinya ada 3 baskom, anggap aja ini baskom, terus ada piring, 1, 2, bebas. Terus mau dipindahkan dari sini ke baskom yang terakhir menggunakan bantuan baskom yang kedua, terus posisinya harus terurut. Ini sama kayak Tower of Hanoi. Jadi kalau misal kita mau lihat, oh nih, ya itulah intinya, ini Tower of Hanoi, sebentar, aku loncat-loncat sih. Tower of Hanoi. Terus kita langsung ke soal yang A aja. Sini apa operasi dasar dari permasalahan tersebut? Berarti operasi dasarnya dia kan intinya, memindahkan gitu ya. Jadi operasi dasarnya di sini dia tuh pemindahan gitu. Pemindahan piring. Terus yang B disuruh untuk menuliskan relasi rekurens dari problem tersebut dan berikan penjelasan secara singkat dasar penetapan relasinya. Oke. Kalau misal, kita kan kalau ini kita udah memahami sih kalau ini adalah Tower of Hanoi. Kalau misalnya tower kan karena udah dijelaskan di kelas, jadi tuh misal kita ingat, itu bisa langsung kita tulis relasi rekurensinya kayak gitu kan ya. Jadi mungkin kalau saran akan besok kalian boleh bawa cheat sheet kan ya, karena tahun lalu juga boleh. Saran aku mungkin di cheat sheet-nya pun ditulis, relasi recurrence buat Tower of Hanoi, sama kayaknya kalau nggak salah tuh ada 3 kode pas awal yang jelasan sama dosen deh. Kalau aku dulu gitu ada gitu, terus saran aku di cheat sheet itu ditulis deh, biar entar misal tuh keluar, kayak
soal kayak deskripsi yang seperti ini dan mendeskripsikan kode-kode yang kayak Tower of Hanoi, yang 2 lagi aku lupa apa namanya, nanti aku lihat dulu deh. Itu nanti langsung, apa namanya, langsung, "Oh oke, ini berarti relasi rekurensinya relasi rekurensinya tuh ini," gitu, karena udah pernah dijelaskan. Karena kalau tahun lalu kebetulan aku nggak nulis cheat sheet ya, karena kalau di cheat sheet tuh suka bingung mau nulis apa. Terus kayak pas dapet ini, yes, aku merasa menyesal karena tidak menulis Tower of Hanoi, kayak gitu sih. Untungnya nggak ada untungnya. Oke, kita lanjut ke B. Tuliskan relasi rekurensinya. Ini kita karena tahu ini Tower of Hanoi, kita tulis ini dulunya, apa namanya, cara berpikir pemindahannya tuh gimana. Kan kalau misal posisi, piringnya cuma satu, berarti kan kita bisa langsung mindahin ke sini kan, ke apa namanya, ke si baskom 3. Jadi, ya ditulis sih, kalau piring cuma satu, piring cuma satu, langsung pindahkan ke baskom 3, langsung pindahkan. Nah, gini aja. Nah, habis itu kan kalau piringnya cuma satu, tapi kalau piringnya 2, 3, dan tahu seterusnya. Nah, kan kalau di Tower of Hanoi itu, jangan langsung itu deh. Oh gini, kalau misal piringnya 2 atau 3 seterusnya yang lebih besar dari 1, ini kan berarti kita harus naruh si paling yang besar ini, pindahin ke 3, tapi gimana ya, yang paling besar ini pindahin ke sini. Nah, biar dia pindah ke sini berarti yang atas-atasnya dia harus berpindah ke sini dulu kan ya? Nah, seperti itu. Itu berarti kalau misalnya kita tuliskan jadinya, biar kita bisa mindahin piring yang paling gede, kita harus mindahkan si ini ke 2, berarti contoh kita ada piringnya di sini tuh ada N. Berarti kan kita harus memindahkan si N-1 ke 2 gitu kan. Makanya nulisnya gini, N-1 dipindahkan ke baskom 2, pindahkan ke baskom 2. Terus tapi kan nggak mungkin ya langsung 2, tapi kita perlu bantuan dengan baskom 3 kan, berarti N-1 pindahkan ke baskom 2 dengan bantuan baskom 3. Baskom 3. Nah, habis itu sudah, terus kan ini berarti posisinya udah yang N-1 ada di sini nih. Nah, yang besar langsung pindahin ke sini, seret. Habis itu, nah yang N-1 ini, misal kita memindahin apa namanya, ke baskom 3-nya, berarti kan kita tinggal, ya udah, kita mindahkan N-1 ke baskom 3 dengan bantuan baskom 2 gitu. N-1 yang di baskom 2, N-1 piring di baskom 2, pindahkan ke baskom 3, baskom 3 dengan bantuan baskom 1. Bantuan baskom 1. Nah, kayak gitu. Habis itu, udah, kalau sudah gitu kan posisinya berarti semua piring udah terpindahkan semua ke baskom 3. Berarti kalau misal kita mau nuliskan relasi rekurensinya, di sini kan berarti kalau piring cuma satu, jadi berarti kalau N sama dengan 1, kita ya udah langsung mindahin gitu. Berarti kita langsung nulis, kita melakukan satu pergerakan, jadi kan 1 ya. Kayaknya aku balik nulisnya gini deh. TN. Dia melakukan satu pemindahan kalau N-nya sama dengan 1. Tapi kalau misal N-nya lebih besar dari 1, berarti dia melakukan 2 kali si TN-1. Gini deh, biar urut. Jadi kan kalau misalnya lebih besar dari 1 kan dia melakukan yang ini ya. Jadi N-1 dipindahkan ke baskom 2 dengan bantuan baskom 3, berarti itu tuh ada sebanyak TN-1. Kemudian, aku kurang terusnya ada tambahan satu lagi, yang
piring terbesar pindahkan ke baskom 3. Pindahkan ke baskom 3. Nah, kan jadi N-1 dipindahkan dari baskom 1 ke baskom 3 itu kan TN-1, pindahkan ke baskom 2 dengan bantuan baskom 3 itu TN-1, terus piring terbesar pindahkan ke baskom 3, berarti kan ada satu piring dipindahkan, berarti tambah 1, terus selanjutnya N-1 piring dari baskom 2 dipindahkan ke baskom 3 dengan bantuan baskom 1, berarti kan sebanyak TN-1 juga. Berarti jadinya kalau misal digabung, dia jadi 2 kali TN-1 ditambah 1. Untuk N lebih besar dari 1. Ini buat relasi rekurensinya. Buat yang Tower of Hanoi. Buat yang si piring-piring ini. Seperti itu. Paling buat yang B ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? A sama B deh. Dari teman-teman. Bisa ngeliatin. Kalau ada yang kalau ada yang ngechat pun aku nggak kelihatan ya. Nggak ada sih. Kalau udah aman, kita lanjut ke yang C aja. Oke, sepertinya sudah aman. Kita lanjut ke C. Dengan cara substitusi, lakukan perhitungan TN yang menyatakan jumlah operasi dasar dengan input sebesar N. Oke. Jadi intinya kita disuruh nyari si besar TN-nya pakai substitusi gitu ya. C. Tadi kita dapet TN itu kan sama dengan yang ini ya, 2TN-1 plus 1. 2 kali T N-1 plus 1. Nah, kalau kita pakai substitusi, berarti kan kita punya, ini kan TN sama dengan 2TN-1 plus 1. Berarti kalau misal kita tulis TN-1, dia itu kan berarti 2 kali TN-2 ditambah 1. Kayak gini. Nah, ini kita tulisin di sini kan. Substitusi dimasukkan berarti. 2 kali 2 kali TN-2 tambah 1. Tambah 1. Kedouble. Nah, ini kan 2TN, ini 2TN-2 plus 1 ini punyanya si TN-1. Terus tambah 1. Kayak gitu. Terus ini kita keluarkan si ini dikalikan si 2 ini sama kalikan ke sini. Jadinya 2 kuadrat TN-2, ini macet. TN-2 ditambah 2 kali 1 kan 2 ya. 2 tambah 1. Nah, kayak gini. Terus kita lanjut lagi ke kalau misal kita masukkan si TN-2-nya. Berarti kan kalau TN-2 dia itu jadi sama dengan 2 kali TN-3 ditambah 1. Ini jadinya 2 kuadrat kali 2 kali TN-3 ditambah 1, terus tambah 2, tambah 1. Jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali TN-3 ditambah 2 kuadrat, tambah 2, tambah 1. Nah, ini sebenarnya kayak udah kelihatan ya polanya. Nih, tadi dari 2 TN-1 plus 1, terus lanjut 2 kuadrat TN-2 plus 2 plus 1, ini, terus ini, dari ini, terus 2 kuadrat, terus kita lihat lagi ada 2 pangkat 3. Nah, itu. Nah, misal kalau misalkan si N-nya itu, bukan N-nya sih, si nilai yang belakang itu sama dengan N, berarti kan dia kalau dimasukin jadinya, kan ini polanya kan ketika TN-3, di sini 2-nya pangkat 3. Terus di sini dia 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat gitu. Jadi kalau misal dimasukkan ketika si 3 ini atau si 2 ini, si 1 ini dia jadi N, dia kan jadinya TN min N. Ini 2 pangkat N tambah, berarti 2 pangkat N min 1 tambah 2 pangkat N min 2 dan tambah 2 pangkat N min 3 dan seterusnya sampai tambah 2 tambah 1 kayak gitu.
Berarti kan di sini kita bisa lihat kalau Tn min N itu, jangan taruh N deh, karena N min N itu 0 dan kita nggak punya T. Kan kita punyanya di sini kalau T1 sama dengan 1 ya, tapi biar gak 0, kita pakainya N min 1. Jadi di sini tuh jadi N min 1. Ya, benar. Berarti di sini jadi 2 pangkat N min 1. Di sini jadi 2 pangkat N min 2, min 3, min 4, sampai 2 tambah 1. Biar nanti kita punya di sini T1. Kalau misal T0 kan kita nggak punya ya, T0 sama dengan berapa. Adanya T1 sama dengan 1 gitu. Berarti jadinya 2 pangkat N min 1. Ya, 2 pangkat N min 1 dikali T1 ditambah 2 pangkat N min 2 plus 2 pangkat N min 3 dan seterusnya sampai 2 ditambah 1. Oke, T1 tadi kan 1 ya, berarti jadinya 2 pangkat N min 1 kali T1 kan berarti kali 1. Gak usah ditulis aja, kita lanjut langsung. 2 pangkat N min 2 tambah 2 pangkat N min 3 tambah seterusnya sampai 2 tambah 1. Nah, terus udah sampai situ, terus kita diketahui di soal itu kalau misal ketika di sini sigma J sama dengan 0 hingga J sama dengan K, 2 pangkat J itu sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Kalau di sini kan, nih, misal kita gabungin yang ini, dia kan jadinya sigma ketika J sama dengan 1 sampai, enggak salah. Ini kan 1 itu 2 pangkat 0 ya. Berarti dari ini 2 pangkat 1. Berarti ketika J sama dengan 0 sampai J sama dengan N min 2. Ya, di sini 2 pangkat J, gitu kan ya. Ini buat sigma hasil penjumlahan dari 2 pangkat N min 2, 2 pangkat N min 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Dia kalau disederhanakan jadi begini, kalau jadikan dalam bentuk sigma. Ini sama dengan 2 pangkat N min 1 plus, gini deh. Nah, di rumusnya kan diketahui kalau misal dari 0 sampai K, itu dia bakal jadinya 2 pangkat K plus 1 min 1. Berarti 2 pangkat si hasil yang si titik akhir apa? Nilai akhir dari J ditambahin 1 dikurangin 1. Berarti jadinya kalau di sini dimasukin jadi 2 pangkat N min 2 ditambah 1 dikurangin 1. Betul nggak sih? 2 pangkat K plus 1 min 1. Ya, itu. 2 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, terus jadi sama dengan 2 pangkat N min 1 plus, di sini kan berarti min 2, N min 2 plus 1 kan berarti 2 pangkat N min 1 ya. Min 2 tambah 1 kan min 1. Dikurangin 1. Nah, ini jadi sama dengan, ini kan sama, jadi 2 kali 2 pangkat N min 1 kurangin 1. Nah, habis itu di sini kan 2 itu kan 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N min 1. Pangkatnya kita gabung jadi 1 tambah N min 1. 1 tambah N min 1 kan N ya. Jadi 2 pangkat N kurangin 1. Itu Tn-nya. Gitu sih, ini Tn-nya. Seret. Itu kan pertanyaannya ada apa lagi? Dan dengan cara dilakukan perhitungan Tn. Oke. Berarti Tn-nya, kalau inputannya N, nah ini 2 pangkat N min 1. Kayak gitu sih. Sampai sini ada yang ini nggak, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Dari teman-teman. Aku nggak bisa baca chat ya guys ya. Tapi kalau di chat, pertanyaan di chat juga agak susah gak sih? Ya itulah. Jadi ada yang mau Mau tanyakan? nanya dong Kak, mau nanya. Boleh. Itu yang sigma, itu kenapa 2 pangkat N min 1 ya nggak masuk ke dalam ya? Soalnya kan itu bukannya sama juga pattern-nya. Oh iya. Kenapa enggak ya? Iya cuy. Sorry. Aku tidak menyadarinya. Oke. Bisa. Hasilnya sama aja. Iya ding, benar-benar. Iya ya, aturan mah. Soalnya biasanya kan ini ya, karena ada pola sendiri di belakang, biasanya jadi aku ngitung yang belakang gitu. Padahal sebenarnya ini bisa digabung. Bisa. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Iya.
Sip sip. Yeps, betul betul betul. Jadi seperti itu dah. Kalau mau digabung nggak apa-apa, paling kalau mau digabung jadi gini ya berarti. Dari sigma J sama dengan 0, berarti sampai J sama dengan N-1. Di sini 2 pangkat J, jadinya kan sama dengan 2 pangkat N-1 ditambah 1 dikurangin 1 ya. Sama dengan 2 pangkat N-1. Oke. Jadi hasilnya sama. Tapi kalau langsung lebih ini sih. Lebih cepat ngerjainnya. Betul-betul. Jadi seperti itu. Terima kasih tadi siapa? Ya, terima kasih ya guys. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sampaikan. Yes. Hmm. Kalau udah aman, kita lanjut aja sih ke nomor, nggak ke yang bagian D-nya. Tapi D itu lumayan gampang karena tinggal masukin angka doang. Berapa banyak operasi pemindahan dilakukan jika jumlah piring yang dipindahkan sebanyak 92 piring. Berarti ceritanya di sini si N itu sama dengan 9 ya. Berarti kita tinggal ganti N sama dengan 9. Di D sama dengan D. Berarti yang dicari adalah T9. Sama dengan 2 pangkat 9 min 1. Ini bebas, enggak sih, dihitung aja dah. 2 pangkat 9 min 1. Aku takut bilang bebas mau dihitung atau enggaknya, ternyata harus dihitung. Jadi hitung aja biar amannya. 2 pangkat 9 itu berarti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. 16 kali 32. 112. Nah, kayak gini deh. Kebanyakan satunya. Thread. Nah, gitu. Jadi yang D 511 511 pemindahan piring. Seperti itu deh. Oke, ada yang mau ditanyakan buat yang nomor 1 ini? Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 apa nomor 3 ya? Sebenarnya nomor 2 sama nomor 3 itu menurut aku hampir sama aja. Karena sama-sama minta persamaan karakteristik. Ya, nomor 2, nomor 3 mana sih? Ini kan nomor 2 dia diminta persamaan buat menggunakan persamaan karakteristik. Paling buat soal ini biar kan ini karena berurutan ya. Jadi yang penting kita bisa buat persamaan rekurensinya. Kalau udah bisa buat persamaan rekurensinya ya udah tinggal pakai persamaan karakteristik sesuai dengan permintaan soal sih. Persamaan karakteristik atau ini persamaan karakteristik juga, yang ini pengubah variabel. Yang ini theorem master. Yang nomor 5 apa? Oh, sama pengubah variabel atau domain. Selesai. Oke, kita lanjut aja ke nomor 2. Nomor 3 ya, nomor 2 aja deh. Ini nomor 2. Analisis algoritma apa coba? Algoritma apa coba? Nomor 2. Oke, di sini ada fungsi apa coba? Intinya dia inputannya tuh bilang real, array dari real, array. Habis itu keluarannya adalah bilangan real. Terus di sini di kamus ada variabel temp. Terus di sini kalau misal n sama dengan 1, dan dia langsung return array, si array-nya itu ya array 0. Maksudnya array suku ke 0. Apa bahasanya? Jadi intinya array index ke 0. Nah, array index ke 0 abis itu jadi dia nggak ngelakuin apa-apa ya, langsung mengeluarkan. Terus kalau misal selain n sama dengan 1, berarti seterusnya ya 2, 3 dan seterusnya. Dia melakukan si apa namanya, fungsi apa coba. Terus jika dia masukin si fungsi apa coba ini, habis itu dibandingkan kalau misalnya lebih besar daripada a n-1, berarti array di indeks n-1 dia bakal nge-return temp. Tapi kalau misalnya selain itu dia bakal return si a n-1. Oke.
Jadi ceritanya ini intinya dia mencari bilangan maksimum. Karena kan di sini kalau misal kan ketika dibandingin nih tem A, array A indeks ke n-1 terus ternyata lebih besar dari yang si tem berarti dia nge-return tem, tapi kalau misalnya kebalikannya berarti lebih kecil kan. Kalau lebih kecil dia nge-return si A n-1. Berarti dia mencari nilai maksimum. Jadi kalau ditanyain yang A, apa yang dilakukan oleh algoritma apa coba? Berarti dia mencari nilai paling besar. Mencari nilai paling besar gimana ya? Maksimum. Gitu. Oke, terus yang B, apa operasi dasar dari algoritma tersebut? Operasi dasarnya kan berarti di sini dia yang mempengaruhi itu pas di ini kan. Jadi jika time lebih besar dia bakal nge-return ini, kalau enggak dia bakal nge-return yang lain. Berarti operasi dasarnya adalah perbandingan gitu. Perbandingan. Terus buatlah persamaan recurrence dari si ini algoritma. Sini kan berarti TN. TN kan ini kalau misal n sama dengan 1, dia langsung return kan. Nah, berarti langsung return kan berarti nggak ngelakuin apa-apa tuh. Karena kan operasi dasarnya juga perbandingan, berarti dia kan nggak ngelakukan perbandingan apa-apa. Berarti ketika n sama dengan 1, dia 0 TN-nya. Ketika n sama dengan 1. Habis itu kalau misal n lebih besar dari 1 berarti nah dia melakukan fungsi apa coba? Berarti fungsi apa coba dari 0 sampai n-2. Kan kalau ini fungsi apa cobanya dari 0 sampai n-1 ya. Ini fungsi apa coba dari 0 sampai n-2 yang berarti dia kapasitasnya berkurang 1 daripada yang awal mula-mula. Ini kan n, yang ini n-1 ya karena cuma sampai n-2, n-1. Nah, ini berarti ketika dia selain 1 n-nya, dia melakukan si fungsi apa coba, berarti t ya pencet. Ntar. Nih. T n-1 terus ditambah dia melakukan perbandingan kan, jadi mau berapapun n-nya dia mesti melakukan perbandingan kan, jadi plus 1 kayak gitu. Ini buat nyari persamaan rekurensinya seperti itu. Buat yang C ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, dia gimana cara nyarinya dan lain-lain gitu mungkin. Kalau nggak ada kita lanjut saja ke selanjutnya, ya benar. Sepertinya aman ya, kita lanjut ke D. Sebenarnya kalau selama bisa menentukan si recurrence ini udah aman sih menurut aku, kayak kan kalau yang mengerjakan persamaan karakteristik dan lain-lain kan lumayan tidak susah nggak sih guys? Gak tau deh, kita lanjut aja dah. Carilah solusi dan persamaan. Oke, kita menggunakan persamaan karakteristik. Sini kan diketahui Tn sama dengan T n-1 plus 1. Di sini serba semua yang ada n-nya kita pindahkan ke satu ruas. Jadinya T n kurangin T n-1 sama dengan 1. Kan ini nggak ada n-nya sama sekali ya, jadi kita taruh di ruas seberangnya. Habis itu sini ya udah sih, berarti kita buat ke persamaan karakteristiknya Tn kurangin Tn-1 berarti kan dia jadinya R-1 ya. R-1. Habis itu nah yang ini satu kita buat ke persamaan karakteristiknya. Kan kalau misal ini kan namanya non homogen ya, ini apa namanya persamaannya, karena kalau homogen kan dia harus sama dengan 0 ya. Homogen itu yang sama dengan 0. Ya, kalau yang non itu yang sama dengannya tuh selain 0. Berarti tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Jadi ini karena nggak sama dengan 0, berarti ini adalah persamaan non homogen. Nah, kalau persamaan non homogen kan berarti yang di ruas sebelah, yang di ruas lain yang di TN itu kita buat dia ke bentuk ada namanya, bukan ada namanya, bentuk apa ini formulanya kah? B pangkat N, jadi B pangkat N dikali polinomial N. Kita harus ngubah dia ke dalam bentuk kayak gini. Nah, jadi B itu apa? B itu nilai yang ada di sini, yang dia tuh mempunyai pangkat N. Kayak gitu. Kan
Kalau ini kan nggak ada ya, dia nggak ada sama sekali yang pangkat N. Tapi kita bisa tulis dia adalah 1 pangkat N gitu. Jadi B itu nggak mungkin dia 0 dan lain-lain. Dia mesti mulainya dari 1. Nah, kan kalau misal nih 1 pangkat N kan 1 pangkat berapapun dia hasilnya bakal sama dengan 1 ya. Jadi ketika B sama dengan 1 dia tuh kan nggak mempengaruhi nilai apapun di sini ya. Nah, ini 1 pangkat N dikali polinomial N. Di sini kan dia ini si polinomial N-nya satunya, cuman si 1 ini kan dia nggak punya apa sih, nggak ada N pangkat berapapun. Jadi gini nulisnya, N pangkat 0 gitulah. Karena karena ya nggak ada N-nya, nggak ada N sama sekali, jadi N pangkat 0 kali 1. Kan kalau polinomial N itu artinya tuh kayak eh bukan bersamaan sih. Jadi ada penjumlahan kayak N kuadrat plus N plus 1. Nah, ini namanya polinomial N. Jadi intinya ada si NN di penjumlahan ini gitu. Tapi ini kan di sini nggak ada sama sekali kan. Nah, itu kita tulisnya N pangkat 0 gitu. Karena N pangkat, semua bilangan pangkat 0 dia sama dengan 1 gitu kan. N pangkat 0 dia kan 1. Terus semua bilangan pangkat N dia juga 1 gitu. Nah, kita udah dapat nilai B itu 1, terus ya intinya itu nilai B sama dengan 1. Nah, kita di sini juga cari nada namanya nilai D. Nilai D itu adalah derajat dari si polinomial N. Nah, di sini derajatnya berarti itu 0 karena yang paling kecil. Jadi derajatnya itu adalah pangkat N yang paling gede. Pangkat N yang paling gede. Di sini kan yang paling gede itu 0 ya, karena nggak ada 1, nggak ada 2, nggak ada 3, dan lain-lain. Berarti D-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dari B sama D ini kita apain? Kita masukin ke sini. Jadi buat non homogen itu perkaliannya itu yang mengalihkan si R-1 ini adalah aku lupa. R min B pangkat D plus 0. D plus 1, sorry. Nah, ini. Berarti karena kita punya B itu 1, berarti R min 1 pangkat D-nya kan 0 ya. 0 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. 1. Nah, ini berarti R-1 dikali R-1 pangkat 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau udah dijadikan persamaan karakteristik, dia sama dengan 0 jadinya. Kayak gitu. Buat yang sampai sini deh, buat nentuin yang non-homogennya, ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sih bingung. Enggak, kita lanjut dulu deh. Lanjut dulu. Nih. Tadi kita udah punya R-1 kali R-1 sama dengan 0, berarti kita punya si akar dari persamaan karakteristik tadi. Ini tadi kita buat persamaan karakteristik. Gimana ya nulisnya ya? Ya, ini intinya kita buat persamaan karakteristik ini. Itu persamaan karakteristik. Nah, R-1 kali R-1 sama dengan 0, berarti kita punya kalau R1 itu sama dengan R yang kedua sama dengan 1 gitu kan. Nah, terus kita langsung masukin ke si solusi umumnya. Ini solusi umumnya. Kan kalau misal si akarnya itu sama, ya akar dari persamaan karakteristiknya sama, dia jadinya kan Tn sama dengan C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali N kali R2 pangkat N. Kan kalau misalnya, kalau yang umumnya, yang biasanya kalau misal si akarnya nggak sama, dia kan jadinya gini kan. Tn sama dengan C1 dikali R1 pangkat N tambah C2 kali R2 pangkat N, dan seterusnya. Ini kalau misal nggak sama. Tapi kalau misal sama, jadi yang sama itu kita tulis C1 kali R1 pangkat N. Nah, yang selanjutnya itu kita kalikan N lagi. Kalau misalnya ada 3 yang sama, berarti tambahin lagi. C3 kali N kuadrat. R2 kali N. R2 pangkat N, dan seterusnya seperti itu. Jadi N-nya tuh dia bakal nambah pangkatnya. Kayak gitu. Itu sih, kita lanjutin di sini. Berarti kan C1 dikali R1-nya kan 1 nih. 1 pangkat N, berarti kan semua pangkat N sama dengan 1. Berarti kita nggak usah tulis C1 kali 1 kan tetap tambah. C2 kali
N kali R2-nya kan juga 1 nih. 1 pangkat N ya 1. Jadi semua bilangan bilangan 1 kalau dipangkatin N, semuanya kan hasilnya sama dengan 1. Nah, ini C2 kali N. Kita dapatlah Tn sama dengan C1 tambah C2N. Nah, terus di sini berarti kita tinggal nyari C1 sama C2-nya berapa. Gitu. C1 sama C2-nya berapa? Nah, di sini kita kan sebelumnya punya kalau misal N sama dengan 1, berarti 0 hasil Tn-nya. Jadi kita terus deh. T1 sama dengan C1 ditambah C2 kali N-nya kan 1 ya, berarti ya udah C2 kali 1 kan tetap C2 gitu. Kita nggak usah tuliskan, nggak apa-apa. Tadi T1 sama dengan 0, berarti 0 sama dengan C1 ditambah C2. Oke, selanjutnya kita kalau misal nih di sini punya dua variabel yang kayak C1, C-nya itu ada 2, berarti kita harus buat 2T. Buat 2T. Jadi kalau misalnya udah ada 1 T1, kita harus buat lagi satu lagi, yaitu T2. Kalau misalnya di sini ada sampai C3, kita harus buat T1, T2, dan T3 gitu. Nah, T2 berarti kan C1. Sebenarnya kita cari dulu deh nilai T2 berapa, karena kita nggak ngerti. Cara nyarinya gimana? Cara nyari T2-nya dari yang sini. Berarti kan T2 itu sama dengan Tn-1 plus 1. Ya, T2 sama dengan T2-1 tambah 1. Berarti T1 tambah 1. T1 yang tadi berapa? 0, 0 tambah 1. Sama dengan 1. Berarti nilai T2 sama dengan 1. Oke, kita lanjutin lagi. Di mana ya? Di sini deh. T2. Berarti T2 sama dengan C1 ditambah C2 dikalikan N-nya kan 2. C2 kali 2. 2 bener. Nah, tadi T2 nilainya adalah 1. Berarti sama dengan C1 ditambah 2C2. Kita sekarang ini ada persamaan. C1 tambah C2 sama dengan 0. Ini persamaan 1. Terus ini persamaan kedua. C1 tambah 2C2 sama dengan 1. Nah, habis itu tinggal kita namanya eliminasi. Eliminasi di sini deh, biar nggak ngabisin kertas, walaupun nggak dicetak. Oke. C1 tambah C2 sama dengan 0. C1 tambah 2C2 sama dengan 1. Kita kurangin biar C1-nya hilang. Kan C1 kalau kurangin C1 habis ya 0, 0 nggak usah ditulis. C2 kurangin 2C2 berarti jadinya min C2. 0 kurangin 1 jadi minus 1. Berartinya C2 sama dengan 1 deh. Nah, kita dapat nilai C2 sama dengan 1. Sekarang kita bisa lihat kita dapat nilai C1-nya. Kan C1 sama tambah C2 sama dengan 0. Berarti kan C1 sama dengan min C2. Berarti C1 sama dengan min 1. Kita punya C1 sama dengan min 1. C2 sama dengan 1. Ini dan ini. Sini. Nah, kita lanjut. Kita tinggal menuliskan si Tn-nya. Tn sama dengan berapa tadi? Tn sama dengan C1 tambah C2 kali N kan? C1 tambah C2 kali N. Berarti C1-nya min 1 tambah C2-nya 1 kali N. Berarti sama dengan min 1 plus N. Sama dengan N min 1. Begitu. Terus apa yang ditanyain lagi? Kita dapat Tn-nya min 1. Kompleksitas asimtotiknya. Berarti kalau Tn sama dengan min 1, asimtotik theta ya. Theta N. Gitu. Karena kan yang paling gede di sini, yang paling gede gitu. Iya. N yang mengenai N yang paling gede kan di sini doang kan. Ini N pangkat 1. Jadi makanya N. Kayak gitu deh. Ini buat nomor 2. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat nomor 2 ini? Bisa buka chat lagi. Sorry. Kalau misal kecepatan bilang nih ya. Semoga enggak sih. Ya, kayak gitu deh. Ini berarti N min 1. Tn-nya N min 1 berarti asimtotiknya theta N. Jadi kayak gitu. Yang C tadi relasi recurrence.
A, apa yang dilakukan, B, operasi dasar. Ada yang mau tanyakan dulu buat nomor yang ini? Oh, sudah aman. Kalau aman kita lanjut aja sih ke nomor 3. Kayaknya aman semua deh. Udah ready besok ngerjain AKA. Sebenarnya aku sempat bukan sempat ngintip sih, karena aku kan kebetulan asli AKA, terus aduh jangan dong. Apa ya, maksudnya kayak aku pernah minta soal kan ke dosen aku, maksudnya soal yang buat responsi, terus dikasih, terus salah kirim soal UAS besok, terus aku bilang kayak aku nggak nge-share kemana-mana, alhamdulillah orang baik. Tapi sempat ngeliat ya udah hampir-hampir mirip gini aja sih, jadi nggak jauh beda kayak diminta apa operasi dasarnya, terus tentukan relasi referensinya dan lain-lain kayak gitu guys. Ini bukan membocorkan kan, aku nggak beritahu soalnya kok, karena aku nggak lihat juga sih, nggak apa-apa aku lihat. Jadi sepertinya kita lanjut aja ke nomor 3. Itu jangan disebar kemana-mana ya yang barusan. Hmm. Ini paling yang nomor 3 karena sama-sama persamaan karakteristik. Ya nyarinya pakai persamaan karakteristik. Kita coba nggak nyoba sampai ke persamaan karakteristiknya biar nggak lama aja sih. Jadi langsung kita nentuin A sama B aja. Yang C-nya karena sama-sama persamaan karakteristik jadi nggak jauh beda sama yang tadi ya. Nomor A. Jadi ini intinya ada algoritma. Habis itu ya ini algoritma fungsi coba. Kalau n kurang dari 1, dia nge-return 1. Tapi selain itu dia nge-return ya udah coba n-1, coba fungsi coba n-1, fungsi kali fungsi coba kali fungsi coba. Nah, apa operasi dasarnya? Operasi dasarnya berarti kan ini ya langsung perbandingan ya. Jadi membandingkan doang. Jadi operasi dasarnya adalah perbandingan. Perbandingan. Kok perbandingan sih salah? Jadi kan ini ya operasi dasarnya dia ngelakuin ini si apa namanya si fungsinya kan dikasih ini dikalikan ini, jadi operasi dasarnya perkalian. Sorry, kenapa tuh kalau gitu, kalau yang kayak operasi dasar tadi perbandingan berarti semua soal operasi dasar perbandingan. Operasi dasar perkalian, ding ding perkalian. Ya di sini kan ada perkalian, jadi operasi dasarnya perkalian. Lanjut yang B, tentukan relasi rekurrensinya. Oke, TN-nya. Kalau n kurang dari 1, dia langsung return, berarti pas sewaktu n itu kurang dari 1, dia nggak ngelakuin apa-apa kan langsung return, berarti dia 0. Terus selain itu, berarti kan ini n kurang dari 1 ya, berarti n lebih besar sama dengan 1. Dia bakal nge-return cobain min 1 kali cobain min 1 kali cobain min 1. Berarti kan dia melakukan fungsi coba ini sebanyak 3 kali. Fungsi coba yang n-nya kurangin 1 sebanyak 3 kali, terus melakukan dasar operasi dasarnya itu perkalian sebanyak 2 kali. Jadi kalau ditulis dia gini-gini, 3 kali T n min 1 ditambah 2. Itu. Ini n lebih besar sama dengan 1. Kenapa gini? Karena ini 3 kali T n min 1 itu berarti dia maksudnya adalah si fungsi coba dengan di sini n min 1 dengan n-nya dengan n min 1 dia lakukan sebanyak 3 kali, makanya 3 kali T n min 1. Nah, terus juga operasi dasarnya itu perkalian dilakukan sebanyak 2 kali, makanya plus 2. Kayak gitu sih. Jadi seperti itu. Nah, udah gini dapat relasi rekurensinya. Kalau n kurang dari 1 itu 0. Kalau n lebih besar sama dengan 1, dia 3 T n min 1 plus 2. Seperti itu. Buat yang B-nya ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ada yang dibingungkan atau apapun itu? Kalau kalau C-nya ini kayaknya kita lewati dulu karena nomor 4 itu ngerjain pakai domain variabel, ubah domain variabel sama teorema master. Kita mau nyoba itu dulu.
Berarti udah aman ya. Intinya menentukan relasi rekurensi itu ngeliat aja nih si fungsi-fungsinya tuh dia diulang berapa kali di returnnya gitu-gitu aja sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita ke nomor 4 aja langsung. Misalnya, ya aku kepisah begini. Ya, intinya itulah ya. Bang, aku menyesal. Iya anjir. Aku akan coba paksa. Apa? Ya apa? Bentar. Makan apa kalian? Belum ada di. Kayaknya nggak jadi udah. Lanjut deh, lanjut aja nomor 4. Di sini itu diketahui sebuah algoritma rekursif memiliki persamaan rekuren sebagai berikut. Deng, 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 deng. Kalau misalnya X kurang dari 3, dia sama dengan 0. X lebih besar dari 3, dia 9Tn per 3 plus N. Terus yang pertama, hitung kompleksitas waktu Tn di tersebut dengan cara yang pertama dengan pengubah domain variabel. Yang kedua, bandingkan si hasil yang tadi menggunakan teorema master. Oke. Semua nggak sih? Kok aku semua sih? Di sini kan berarti kita langsung pakai si Tn sama dengan 9 kali Tn per 3 ditambah N. Nah, kan di sini ada bentuk pecahan ya, N per 3. Jadi kita ubah si N per 3-nya ini jadi apa? Jadi nggak pecahan gitu intinya. Kan kalau misal kita tulis, ini biasanya udah dibahas, seharusnya udah dibahas ya sih, udah dibahas. Kita anggap si N itu sama dengan 3 pangkat K. Kenapa 3 pangkat K? Karena dia dibaginya dengan 3. Jadi kan N per 3, 3 pangkat K. Jadi kalau misal di soal itu nanti ada Tn per 4, jadinya dia 4 pangkat K, dan seterusnya. Kalau misalnya pangkat 5, berarti 5 pangkat K, dan yang lain-lain juga. Kita tulis N itu sama dengan 3 pangkat K, habis itu kita ubah semua N dengan 3 pangkat K. Berarti kan di sini T 3 pangkat K sama dengan 9 kali T 3 pangkat K per 3. Tambah 3 pangkat K. Nah, habis itu 3 pangkat K per 3 dia kan berarti sama dengan 3 pangkat K dikurangin 1 gitu. Gini deh, 3 pangkat. Kan kalau di sini kan dia 3 pangkat 1 nih, mau kita naikkan. Dia kalau pangkatnya di bawah positif, kalau kita naikin dia jadi negatif, 3 pangkat min 1. Berarti sama dengan 3 pangkat K min 1. Kayak gitu. Udah, habis itu ya deh kita ganti aja sih T 3 pangkat K sama dengan 9 kali T 3 pangkat K min 1 ditambah 3 pangkat K. Habis itu sekarang kita mau ngubah si nilai si T 3 pangkat K ini jadi TK. Kita tulisnya TK gini deh. TK. Jadi misal di sini ada T 3 pangkat K min 1, dia jadi T K min 1. Kenapa sih diubah-ubah gini? Biar lebih mudah ngitungnya aja sih. Mungkin nggak diubah juga bisa dikerjain, tapi susah. 9 kali T K min 1 ditambah 3 pangkat K. Kayak gitu. Jadi sih, jadi ini T 3 pangkat K kan diubah jadi TK. Abis itu di sini kan 3 pangkat K-nya kurangin 1 jadinya T K min 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah punya TK-nya. Kita sekarang mau cari pakai persamaan karakteristik. Ya kan mau ubah domain variabel tuh, ini udah ya, udah diubah domain variabelnya. Jadi kita cara lanjutannya kan pakai persamaan karakteristik ya. Jadi persamaan karakteristik. Ding 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 ding. Seret seret.
Berarti kan kita gabungkan semua yang ada TK-TK-nya itu. Jadi TK dikurangin 9 TK min 1 sama dengan 3 pangkat K. Gitu. Nah, habis itu ya udah si ini kan karena ya udah ini kan cuma sampai min 1 ya, jadinya nih R bebas sih mau R atau berapapun R aja lah. R min 9 dikali. Nah, ini 3 pangkat K kita ubah juga dia jadi yang tadi B pangkat kan udah nggak N lagi ya K. Jadinya B pangkat K dikali apa tadi? Polinomial N. Ini kalau misal belum dihafal gitu ditulis aja di cheat-sheetnya nanti. Kayak yang ini habis itu nanti pas nyari dimasukin ke ini R min B pangkat D plus 1 itu juga dimasukin cheat sheet. Tulis aja cheat sheetnya dipenuhin aja lah intinya. Boleh nggak sih? Boleh. B pangkat K kali P polinomial kok N K. Sorry karena udah jadi K sekarang. Oke, di sini kan berarti kita tinggal mindahin nih. Kan di sini B pangkat K. Oh, di sini kita ada 3 pangkat K. Berarti kita punya B itu adalah nilainya 3. 3 pangkat K kali. Nah, di sini polinomial K kan nggak ada sama sekali ya. Berarti karena nggak ada sama sekali, dia derajat ini ya, si nilai D-nya itu sama dengan 0. Karena ya nggak ada polinomial K sama sekali. Berarti derajatnya atau pangkat tertinggi dari polinomial K adalah sama dengan 0. Kayak gitu. Tinggal dimasukin deh ke sini. Jadinya R min 3 dipangkatin dengan 0 tambah 1. 1. Ini R min 9 kali R min 3 sama dengan 0. Oke, kita dapat R1 sama dengan 9 dan R2 sama dengan 3. Kayak gitu deh. Selanjutnya ini kayak persamaan karakteristik biasa. Jadinya apa namanya? Solusi umum. Nah, solusi umumnya bukan TNT, K sama dengan C1 dikali R1 pangkat K ditambah C2 kali R2 pangkat K. Ini nggak ada dikali N karena kan dia ininya beda ya, bukan rata apa namanya? Akarnya beda. Turun lagi. Di sini kan berarti kita masukin si R-nya, di sini C1 kali 9 pangkat K ditambah C2 dikali 3 pangkat K. Ini sama dengan T. K. Terus ini ceritanya kita mau ngubah semua nilai KK-nya ini, kita balikan lagi ke N. Kan tadi kan TK itu tadi sama dengan berapa? TK kan sama dengan T 3 pangkat K ya. Jadi kita ubah deh dia. T 3 pangkat K sama dengan C1 kali. Nah, 9 pangkat K ini kan kalau misal si kakak ini mau dikembalikan ke N, dia kan harus dalam bentuk 3 pangkat K kan. Berarti kita ubah si 9 pangkat K ini jadi 3 pangkat K. 9 itu kan 3 kuadrat. Berarti 9 pangkat K sama dengan 3 kuadrat K gini. Bisa dibalikan, jadinya sama dengan 3 pangkat K kuadrat. Nah, ini bisa terus dari sini 3 pangkat K kuadrat tambah C2 kali 3 pangkat K. Terus tinggal diubah. T 3 pangkat K, kan 3 pangkat K sama dengan N ya, tadi di sini mana? N sama dengan 3 pangkat K. Tinggal kita ubah deh di sini, jadinya Tn sama dengan C1 dikali N kuadrat ditambah C2 dikali N. Udah, dapat deh. Kita tinggal cari C1 sama C2-nya. Kayak gitu. Nah, tadi di sini ketahui kalau misal di sininya apa di relasi rekurrensinya. Mana relasi rekurrensi ini ya. Kalau misalnya X itu kurang dari 3, dia 0. Tapi kalau misal bisa lebih dari 3, masukin ke sini gitu kan. Oke. Biar enak kita pakai pas X-nya sama dengan 1 deh. Bebas sih sama dengan 1 ya, 1. Ketika N sama dengan 1. Berarti kan T1 ya. T1 itu sama dengan C1 dikali 1 kuadrat kan 1. Berarti nggak usah tulis, tambah. C2 kali 1 ya C2. Tadi kalau misalnya kurang dari 3, dia Tn-nya jadi 0. Berarti 0 sama dengan C1 tambah C2. Oke, selanjutnya kita kan karena di sini kan C-nya ada 2 ya. C1 sama C2 nih.
Karena ada 2, kita harus punya 2T. Punya 2T ini. Jadi T1 dan harus ada T yang lainnya lagi biar nemu nilai C1 sama C2. Nah, selanjutnya berapa nih? Kan kalau misalnya kita ambil T-nya itu N-nya 2, kan agak susah ya kalau mau nyari T2 karena enggak. Karena ini misalnya dimasukin T2, nanti jadinya di sini 9 kali T 2/3. Kan 2/3 berapa gitu kan. Berapa 2/3 T 2/3. Jadi kita pakai yang bulat aja. Biar bulat kan N itu harus kelipatan 3 ya. Kita ambil aja N itu pas 3. Jadi kan tulisnya T3 sama dengan 9 T 3/3. Kan ini dapat 1 jadinya kan. Tambah 3. Ini kan jadinya sama dengan 9 kali T1 gitu kan. T1 tambah 3. Ini T3. Kan tadi kita udah punya T1 itu 0 ya. Jadi 9 kali 0, 0. 0 tambah 3 ya 3. Berarti kita punya T3 itu sama dengan 3. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi. Kita punya kalau N sama dengan 3, berarti T3 sama dengan, dimasukin deh, 9. Kan N3 ya, 3 kuadrat 9. Berarti 9C1 ditambah 3 kali C2, 3C2. T3 tadi berapa? 3. 3 sama dengan 9C1 ditambah 3C2. Sekarang kita punya 2 persamaan ini 1, yang ini persamaan kedua. Oke deh, seperti itu. Terus selanjutnya, kita tinggal, ini eliminasi sih. 9C1 tambah 3C2 sama dengan 3. Yang lainnya C1 tambah C2 sama dengan 0. Biar yang satu itu hilang, berarti kita harus menyamakan salah satu variabel. Ini kita jadikan ke 3C2, disamakan ke 3C2. Berarti kan kalau disamakan berarti ini kali 1 aja. Yang di sini kalikan 3. Jadinya 9C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Yang sini kan dikalikan 3, dia jadi 3C1 ditambah 3C2 sama dengan 0 kali 3, ya 0. Dikurangin. 9 kurangi 3, 6. 6C1. 3C2 kurangi 3C2, habis. Sama dengan 3. Berarti C1 sama dengan 3/6. Sama dengan setengah. Oke, kita dapat C1 sama dengan setengah. Tinggal kita cari C2. Kan C1 tambah C2 sama dengan 0 nih. C1 sama dengan 0. Berarti C1 sama dengan min C2. Berarti, balik deh, C2 sama dengan min C1. Berarti karena C1 itu setengah, berarti C2 sama dengan min setengah. Kayak gitu. Jadi dapat C1 itu setengah sama C2 sama dengan min setengah. Tinggal kita masukkan ke TN-nya yang tadi. TN. Berarti kan TN-nya tadi berapa deh? TN-nya adalah C1 kali N kuadrat ditambah C2 kali N. C1 berarti setengah kali N kuadrat ditambah C2 berarti min setengah dikali N. Ini sama dengan setengah N kuadrat dikurangin setengah N. Terus berarti asimtotiknya adalah dia dimintanya, gak ada ON-nya ya, asimtotik ON. Berarti kan dilihat yang pangkatnya yang paling gede ya. Jadi E. Nih, ON kuadrat. Kayak gitu deh, ini buat yang A. Berarti kita dapat pas asimtotiknya adalah ini. Sekarang kita lanjut ke yang B, yaitu pakai teorema master buat membandingkan hasilnya tadi yang A apakah sama dengan yang B. Tuh. Nah, teorema master ini kan kita kalau pakai teorema master cuma cari nilai asimtotik doang kan. Kelas asimtotiknya tuh dia apa gitu. Oke. Kita tulis ulang TN-nya dulu. B. Tadi TN sama dengan 9 kali TN per 3 ditambah N. N apa? N doang. Oke. Nah, kalau pakai teorema master, kita harus membandingkan dia dengan bentuk teorema master. Bentuk teorema master itu kan itu AT N per B. Kita tulis A T N per B ditambah Fn. Ya. Ini bentuk teorema master. Ini juga kalau misalnya nggak inget ditulis. Tapi better ditulis aja sih. Takut nggak inget pas ngerjain. Tapi semoga inget. Cuma ditulis aja. Ini bentuk teorema master. I.
Iya. Nah, terus gimana cara dapat si kelas asimtotiknya? Yaitu dengan membandingkan. Kalau misal A itu kurang dari B pangkat D, berarti kelas asimtotik. D itu apa? D itu sama kayak tadi, derajat dari si Fn. Berarti nilai pangkat yang paling tinggi di fungsi N ini. Gitu. Berarti kelas asimtotiknya itu N pangkat D. N pangkat D. Kalau misal A itu sama dengan B pangkat D, kelas asimtotiknya berarti N pangkat D log N. Kalau misal A itu lebih besar dari B pangkat D, kelas asimtotiknya jadi N pangkat B log A. Sering kayak gini. Jadi sekarang kita tinggal nyari A itu berapa, B itu berapa, D itu berapa, terus dibandingkan deh. Berarti kalau dia dari sini, nilai A itu yang 9 ya. A sama dengan 9. Terus, berarti nilai B itu yang 3. Nilai D adalah, nilai D kan berarti pangkat tertinggi dari Fn ya. Di sini kan N-nya itu pangkat 1. Berarti D sama dengan 1. Karena nggak ada yang lain kan. Jadi N-nya pangkat 1 yang paling gede. D-nya 1. Oke, sekarang kita tinggal bandingkan deh. Kalau B pangkat D itu kan berarti sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3 ya. Kita lihat 9 sama 3. Besaran 9. Berarti 9 lebih besar dari 3 pangkat 1. Berarti kita pakai ini 9. Berarti kita pakai yang ini kan. Pakai ini berarti N pangkat B log A. B-nya berapa tadi? 9. Salah. B-nya 3. 3 log 9. Kita tinggal nyari 3 log 9 berapa? 3 log 9. 3 log 9 itu kan berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Berarti di sini O N kuadrat. Kita bandingkan tadi sama nih. Thread. Dan ini sama. Udah gitu aja sih. Jadi membandingkan. Ternyata sama hasilnya. Harusnya sama sih. Kalau salah, kalau nggak sama itu mungkin ada hitungan yang salah gitu. Kayak gitu deh. Jadi teorema master cuma buat cari nilai kelas asimtotiknya doang. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sebenarnya udah aman ya. Yang nomor 5 itu sebenarnya nggak jauh beda. Nomor 5. Nomor 5 itu sama kayak yang tadi. Ya, sama aja. Ini deh kita cari sampai operasi dasar. Sampai si, apa namanya? Persamaan referensinya aja. Oke, kalau buat yang nomor 4 ini aman, kita lanjut ke yang 5, kita cari sampai yang apa gitu, referensinya doang. Oh, sih. Ding, 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 ding. Nah, soalnya yang D-nya itu dia udah ini sih, udah apa namanya? Cari kayak tadi ubah variabel, cari hasil TN-nya. Oke. Oke, dari nomor apa yang dilakukan oleh find extreme? Jadi intinya di sini ada array. Habis itu ada integer m sama n. Terus
Kalau M sama dengan N, dia langsung return si array di index M. Terus di sini ada variabel mid, M plus N-nya dibagi 2, habis itu ada left extreme, habis itu kalau left extreme dia melakukan find extreme array M mid. Oh, mid itu kan besar panjang, berarti kan artinya di sini mid itu sama aja kayak panjang si N, kok N apa sih? Panjang array, tapi dibagi 2 gitu lah. Terus kalau right extreme, find extreme di oke. Selanjutnya kalau misal left extreme besar dari extreme, dia bakal return left extreme. Kalau misal ini, nah oke. Sebenarnya ini nentuin ini ya, ekstrem apa yang paling gede, ya kan kalau besar ya, yang paling gede, nilai paling gede kayak gitu. Apa yang lakukan berarti cari nilai paling gede. Selanjutnya yang B, apa operasi dasar? Nah, berarti operasi dasarnya dia kan di perbandingan ini ya. Yeps, perbandingan ini. Kayak gitu sih. Terus udah habis itu kita nih perbandingan yang C buat persamaan reference. Nah, di sini kita buat persamaan reference-nya. Di sini kan kalau misal diketahui M sama dengan N, dia nge-return langsung M gitu. Atau kan ini kalau misal dia lebih dari satu ya. Ya, kalau misal nih bilangannya dia cuma satu array-nya, berarti kan dia sebenarnya sama aja kayak langsung return. Artinya kayak kan kalau misalnya satu cuman panjang array-nya, itu kan berarti ya udah sih udah sama gitu. Karena dia nggak bakal bisa kebagi 2 lagi. Berarti dia kalau misal satu dia nggak ngelakuin apa-apa langsung return si array-nya. Ya deh kita nggak usah tulis dulu, kita langsung tulis yang kedua dulu deh. Di sini kan dia masuk ke kalau masuk ke else dia ngebagi 2 si panjang array M plus N bagi 2, habis itu bagi 2 M plus N. Terus dia ngelakukan si find extreme. Habis itu kalau misal di right juga ngelakukan fix si find extreme. Berarti kan dia kayak ngelakuin 2 kali kan. Dan ngelakuin jadi kalau ditulis itu gini. Ini tuh dia berarti T N per 2 yang dia lakuin. Kenapa? Karena dia ke setengah di banyaknya N gitu. Kan dibagi 2 ya. Mid M plus N bagi 2. Makanya dia cuma T N per 2 doang ngelakuinnya. RM mid gitu. Habis itu kalau yang ini dia right extreme berarti kan sama kan. Mid plus 1 tambah N. Dia juga melakukan T N per 2. Karena dibagi 2 tadi. Kayak gitu. Habis itu berarti kalau misal kita nulis recurrence-nya, jadinya Tn sama dengan, kita ngelakuin 2 kali si Tn per 2, jadinya 2 Tn per 2. Tapi kan dia, tadi kan proses dasarnya perbandingannya, berarti tambah 1. Plus, karena kan ya udah kita melakukan perbandingan sekali doang kan. Plus 1. Kayak gitu sih. Habis itu kalau yang lainnya itu paling, kalau, apa ya, kalau aku tulis T1 itu sama dengan 0, sebenarnya disalahin sih, aku nulis gitu tuh disalahin. Cuman dia juga termasuk, tapi bener gitu, cuma aku nggak ngerti kenapa disalahin. Tapi menurut aku bener, karena kalau misal 1 kan dia nggak ngelakuin apa-apa ya, jadi T1 sama dengan 0. Kayak gitu sih sebenarnya. Atau nggak usah ditulis sih yang lainnya, jadi kita tulis aja Tn sama dengan 2 Tn per 2 plus 1, kayak gitu. Jadi udah dapet deh relasi referensinya, yang penting intinya sih. Nah, soalnya D buat nyari D kan dia harus tahu ini. Kayak gitu sih buat nomor 5. Ini mau tanyakan dulu nggak? Kita ke sini.
Jawabannya dosen seperti apa? Sama. Tapi aku disalahin dulu. Enggak, ding. Aku yang salah, ding. Oke. Benar, ding. T1 sama dengan 0 berarti benar ditulis tadi. Ini tetap ditulis. Oke, benar. Iya ya. Oh, jawaban aku benar. Nggak tahu deh. Ya, intinya ini. Cari referensinya. Jadi, kalau pas 1, dia sama dengan 0. Karena nggak ngelakuin apa-apa, langsung return kan. Kayak gitu. Oke deh, ini udah 5 soal, udah semuanya. Nggak sampai akhir, cuman kayak udah gitu. Karena sama. Kita 2T2/1, dia sama juga nyarinya sama kayak yang tadi nomor 4. Ya enggak sih? Coba aku tengok. Ya sama. Bedanya cuman ini 2. Yang tadi 3. Begitu deh. Jadi ada yang mau tanyakan nggak, guys? Nanti aku share kemana ya catatan ini? Ya aku share ke yang aku kasih link deh. Nanti mintain ke mereka ya. Sebenarnya di sini juga agak jauh beda ya sama ini ya. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ya udah sih diakhirin aja palingan sama aku. Atau dari kalian ada yang mau ditanyakan dari soal lain atau bebas? Palingan jangan lupa buat cicit. Boleh gak sih buat cicit? Kayaknya boleh deh. Kalau aku lihat di grup boleh. Ya, jangan lupa buat maksimalkan aja. Isi aja semua kode-kodenya yang ada di situ. Karena aku lihat grup. Bentar. Open cheat sheet, oke ya. Handwritten 1A4 sheet. Ya, pastikan cheat sheetnya sesuai dengan yang diminta. Takutnya ntar nggak boleh terus diambil. Kan sayang ya udah nulis banyak-banyak. Karena dulu nggak sih, nggak pernah lihat sejujurnya. Cuma takutnya begitu. Terus sama, apa sih aku lupa yang 3 kode tadi. Ntar, aku ke LMS dulu. Dua ada di sini. Ntar aku buka kelas. Ini aku dulu. Jadi aku mau ikut 3 kode yang di awal itu apa ya? Analisis. Di sini kita lihat. Apa di sini? Kayaknya di situ tadi. Benar kok asdosnya anak-anak INT sih. Jadi agak kalau ngajar kayak agak harus pakai bahasa Inggris. Lumayan wow. Loading oversharing. Maaf. Loadingnya lama banget. Aku yang nggak pernah download deh. Kenapa namanya Kak? Aku buka dari harusnya pernah aku sih. Pokoknya 3 kode awal itu aku inget banget. Tower of Hanoi. Ada pokoknya satu lagi tuh kayak matematik apa gitu. Terus satu lagi lupa. Nah itu masukin aja itu. Lama. Kalau lama apa yang harus kita lakukan? Double apakah lebih cepat? Enggak juga. Sebenarnya ada, bentar aku stop share screen dulu aja deh. Kan aku mau buka yang ngirimin aku. Telegram. Nggak pernah ya? Cek description. Iya. Nggak pernah ya? Buka dari HP ku deh.
3 kode awal. Sih 3 kode awal, kenapa ingatnya ke 3 kode awal, cuman aku lupa itu apa. Entar. AKA, terus kita buka. Substitution, klik 9. Open. Kita lihat. Ada nggak ya di sini? Tower of Hanoi mana? Tower of Hanoi. Nggak ada ya? Perasaan ada dulu atau PPT yang sekarang beda? Tapi kalian di kelas diajarin Tower of Hanoi nggak? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan nggak diajarin. Harus diajarin. Nih, 10 slide. Mana ya? Gue banget diajarinnya pas di awal-awal banget. Waktu masuk rekursif. PPT-nya dosen aku yang dulu ya. Soalnya dosen aku buat PPT sendiri. Oh, oke, sebentar. Ini di PPT dosen aku deh. Ih, sayang sekali. Ada yang inget nggak kayak kalian diajarin Tower of Hanoi nggak? Coba. Siapapun PPT dosen aku. Apa ya? Mana sih folderku? Folderku juga nggak ada isinya lagi. Nah, ya. Ih, sayang banget. Nggak ada, guys. Nggak ada. Aku tidak menyimpan PPT. Itulah. Oke, semangat aja deh buat besok. Aku gak nemu PPT-nya. Kayaknya tuh di PPT dosen aku sendiri. Jadi seperti itu deh, palingan buat hari itu. Jadi semangat buat besok ujiannya. Semoga bisa membantu aja gitu. Makasih ya, guys. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live aja. Makasih ya, Kak. Iya, sama. Semangat ujiannya.